Baik, adik-adik, kita kemarin saya sudah share materi ya dalam bentuk video pembelajaran dan itu sudah sampai kalau tidak salah di slide berapa ya? Saya nggak hafal slide-nya. Jadi memang sesuai dengan RPS kita ya. Mohon izin saya share RPS-nya dulu. Ini kelihatan ya? Kelihatan RPS-nya ya sekarang ya? Oke. Nah, sesuai dengan rencana pembelajaran kita semester ini, bahwa di pertemuan 1 dan 2 itu kita memang masih akan berbicara tentang dasar-dasar akuntansi, soal apa itu akuntansi, kemudian apa itu persamaan akuntansi gitu ya. Kemudian juga nanti kita akan masuk ke analisis dan ikhtisar transaksi. Jadi pada pertemuan minggu ini saya akan menyelesaikan pembahasan tentang persamaan akuntansi, lalu kemudian nanti juga akan ada video tentang ikhtisar transaksi, seperti apa itu transaksi, kemudian transaksi itu mau diapakan dalam akuntansi, seperti itu. Nah, untuk itu maka saya akan melanjutkan ini. Reynald kelihatan atau tidak sekarang tujuan pembelajaran? Reynald, kelihatan nggak? Justin, kelihatan nggak Justin? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, ini sudah saya sampaikan di video bahwa di tujuan pembelajaran kita untuk PowerPoint yang pertama ini, ya, untuk materi yang saya sampaikan di PowerPoint yang pertama ini itu adalah untuk mencapai hal-hal ke-8 hal ini supaya Anda paham apa itu akuntansi, kemudian siapa penggunanya gitu ya. Terus kenapa kita butuh etika? Kenapa kita butuh etika? Jadi etika itu tidak hanya etika di dalam kelas, tetapi juga etika ketika kita nantinya menjadi seorang akuntan, baik akuntan di suatu perusahaan maupun mungkin akuntan atau auditor di secara eksternal atau di luar perusahaan. Lalu kalian akan dipaparkan juga mengenai asumsi-asumsi mendasar yang selalu ada di bidang akuntansi, gitu ya. Nah, saya sudah jelaskan dari kelima sub pokok bagian yang penting ini, saya sudah jelaskan sampai sini ya. Dan kemarin saya sudah sempat sebutkan juga tentang aset, liabilitas, dan ekuitas ya, walaupun masih disebutkan. Nah, itu yang akan kita jelaskan dan kita pahami bersama pada pagi hari ini. Masih ingat ya 3 aktivitas utama apa saja? Ada yang masih ingat? Silakan. Mengidentifikasikan peristiwa, mencatat peristiwa, mengkomunikasikan peristiwa. Siapa itu? Marce ya, benar ya? Iya, Bu. Gitu ya. Jadi ada 3 yang utama. Jadi kita identify dulu, kita identifikasi dulu. Terus setelah kita identifikasi, buat apa diidentifikasi? Kita identifikasi untuk menilai apakah peristiwa tersebut itu adalah peristiwa ekonomi atau bukan. Ada kaitannya atau tidak dengan proses bisnis perusahaan atau entitas. Nah, setelah kita identifikasi, baru kemudian kita catat. Kita catat supaya ada data historis ya, ada data-data keuangan yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas di perusahaan tersebut, khususnya aktivitas keuangan. Terakhir nantinya kita akan komunikasikan kepada para pengguna. Nah, setelah ini kan kita bahas nih penggunanya siapa, gitu kan? Ada pengguna apa saja? Ada yang masih ingat selain siapa tadi, Marcia? Internal dan pengguna internal dan eksternal. Oke, ada internal dan eksternal. Nah, internal itu siapa? Ya pastinya orang di dalam kantor kampus. Orang di dalam perusahaan ya, orang di dalam entitas tersebut. Jadi tujuannya buat apa ya? Supaya dia bisa merancang bagaimana nih supaya perusahaan kita nih jalannya bagus, keuntungannya bertambah, kemudian operasionalnya berjalan dengan baik. Nah, gitu ya. Jadi dia butuh lihat data-data historis, historical data gitu. Nah, sedangkan pengguna eksternal itu orang-orang yang membutuhkan data-data tersebut untuk misalnya memberikan kredit ya kayak bank gitu ya, atau misalnya orang-orang yang mau memberikan modal kepada perusahaan itu pengguna. Lalu kemudian kenapa perlu ada etika gitu ya? Kenapa perlu ada etika? Jadi memang baik akuntan maupun nantinya auditor kita punya standar etika. Standar etika ini tujuannya untuk apa? Nah, supaya kita mampu
mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Jadi artinya apa? Artinya kita tetap kita tetap jujur, kita tetap transparan, ya, kita tidak memihak pihak manapun, tetapi kita menjalankan sesuai dengan ilmu akuntansi yang kita miliki. Itu etika, itu fungsinya. Ya, jadi kita mungkin sering mendengar, oh kok laporan keuangannya itu curang. Artinya curang apa? Artinya dia tidak memberikan data yang sebenarnya. Artinya dia menipu siapa ya? Dia menipu orang yang menggunakan. Dia menipu si pengguna tadi. Gitu ya, tujuannya bermacam-macam ya. Misalnya dia mau terima kredit, dia mau cari kredit dari bank, ya kan? Nah, dia buatlah laporan keuangan yang tidak benar supaya apa? Supaya dia dapat kredit yang banyak dari bank, gitu kan? Nah, itu yang berkaitan dengan etika. Nanti kalau Anda sudah jadi akuntan atau Anda sudah jadi auditor, Anda perlu paham dan perlu menjalankan etika ini dengan baik. Seperti itu. Ini saya percepat saja adik-adik sekalian karena sudah saya jelaskan ya di di video pembelajaran. Ini berkaitan dengan standar, sudah saya jelaskan juga ya. Ada 2 standar paling besar yang digunakan di dunia, ya, di mana penggunanya berbeda-beda tergantung dengan kebutuhan negara tersebut, gitu. Jadi IFRS ini yang diadopsi oleh Indonesia. Jadi Indonesia mengadopsi IFRS, ya. Sedangkan kalau GAAP itu yang rata-rata digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang memang basisnya di Amerika. Gitu, karena memang ini standarnya orang Amerika, biasanya kita bahasakan seperti itu. Nah, sedangkan kalau Indonesia punya standar sendiri, namanya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Oke, PSAK. PSAK ini siapa yang buat? PSAK ini dibuat atau disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, disebut DSAK. Gitu ya. Nah, tetapi untuk membuat PSAK ini kita kiblatnya kemana? Gitu ya, bahasanya kiblatnya atau kita pedomani siapa? Nah, kita pedomani lebih ke IF. Sorry ya, mati lagi. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai PSAK bukan catat sih ya, sempat terdengar PSAK? Apa itu PSAK? Ada yang bisa jawab? Justin, mana Justin tadi? Jacqueline or Justin. Apa tadi PSAK? Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Oke, disusun oleh DSAK gitu ya. Oke, jadi Indonesia pun punya, tapi Indonesia kiblatnya kemana? Ke IFRS. Artinya ya Indonesia memang lebih ke sini ya. Makanya buku-buku, kalau kalian ada yang beli buku, dia tulis berdasarkan IFRS gitu. Nah, ini prinsip-prinsip saya lewati ya. Sudah Anda pelajari semua, saya mau langsung masuk ke ini juga sudah ya, bentuk kepemilikan perusahaan, ada persekutuan, perorangan, ada perseroan, ya, sudah tahu apa bedanya masing-masing? Oke, kita masuk ke sini sekarang. Kelihatan ya persamaan akuntansi dasar. Jadi persamaan akuntansi dasar itu berkaitan dengan 3 hal penting, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Sekali lagi, aset, liabilitas, dan ekuitas. Di mana jumlah aset itu harus sama dengan total dari liabilitas dan ekuitas. Nah, apa itu aset, apa itu liabilitas, apa itu ekuitas akan kita pahami bersama pada hari ini. Gitu. Jadi, oke, saya lewati langsung. Nah, aset itu ialah pertama-tama ialah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Oh, artinya kayak uang, Bu, uang. Iya, uang. Kemudian kalau perusahaannya
ialah perusahaan apa misalnya toko kelontong misalnya, perusahaan perseorangan toko kelontong. Artinya asetnya apa, Bu? Itu ya, Bu, kulkas yang kayak di apa toko-toko di depan kampus itu, Bu. Ada kulkasnya, dia jual di dalam teh mineral, dia jual teh gelas. Nah, itu aset, Bu. Iya, aset. Kenapa? Karena dipakai untuk menjalankan perusahaan tersebut atau usaha tersebut. Nah, aset ini digunakan untuk menyediakan layanan, tadi saya sampaikan ya, menyediakan layanan atau operasi perusahaan sehingga punya manfaat. Manfaatnya apa? Kayak misalnya tadi kulkas, artinya kan untuk sebuah toko kelontong, kulkas itu bermanfaat untuk menyediakan minuman dingin yang akhirnya dijual ke pelanggan, kayak gitu. Ya kan? Nah, jenis-jenis aset, kas, persediaan, peralatan, dan lain-lain. Ya, jadi kita akan belajar banyak istilah-istilah seperti ini. Kemudian, apa itu liabilitas? Jadi liabilitas ini biasanya digunakan untuk menghasilkan aset. Liabilitas ini biasanya digunakan untuk menghasilkan aset. Contoh, ketika kita membuka misalnya kayak tadi aja toko kelontong, ya mungkin di sini ada teman-teman mahasiswa yang di kampung buka usaha kecil-kecilan, bantu mama, bantu bapak, buka toko kelontong, gitu toh, di daerahnya. Nah, toko kelontong itu ketika kita baru buka, otomatis kita nggak bisa beli semuanya langsung dengan tunai. Jadi misalnya toko kelontong itu kan jual apa? Jual gula, jual minyak, jual apalagi Indomie gitu ya, mie instan dan seterusnya. Sehingga ketika dia mengambil barang, dia harus ngutang dulu sama si penyedia barang. Gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan liabilitas. Jadi supaya dia dapat aset, dia harus membuat atau membentuk yang namanya liabilitas atau kewajiban. Gitu ya. Liabilitas ini berkaitan dengan kreditur atau pihak yang memberikan utang. Seperti tadi misalnya saya punya toko kelontong, saya mau jualan gula, minyak, dan segala macam, otomatis saya harus ngambil dari distributor atau dari pabrik atau dari mana ya? Dari tempat-tempat yang saya ngutang dulu ya, supaya ini saya jual dulu, nanti kalau uangnya sudah ada, saya bayar, lalu saya beli lagi, dan seterusnya seperti itu. Contoh liabilitas apa? Contohnya utang usaha, wesel bayar, dan lain-lain. Ya, yang paling sering nanti muncul selama 1 semester ini adalah utang usaha. Gitu ya. Nah, selain itu apa? Ada namanya ekuitas. Ekuitas ini adalah klaim kepemilikan pada total aset. Atau bahasa mudahnya apa? Ada yang tahu? Bahasa gampangnya apa? Modal. Bahasa mudahnya ialah modal. Jadi modalnya si pemilik perusahaan untuk bisa membiayai perusahaannya, untuk bisa menghasilkan atau mendapatkan aset. Gitu. Ya, biasanya yang masuk kategori ini namanya modal saham dan saldo laba. Nanti akan diperlihatkan satu persatu. Nah, ini saya buka dulu semua slide-nya supaya Anda bisa paham penjelasannya. Sorry. Bentar ya. Oke. Jadi, modal itu, kapan modal dianggap meningkat, kapan terjadi peningkatan ekuitas? Pertama, saat ada investasi oleh para pemegang saham. Atau kalau dia perusahaan perseorangan kan hanya dimiliki oleh satu orang. Artinya modalnya meningkat ya saat orang atau pemilik perusahaan tersebut itu melakukan penambahan. Misalnya penambahan berupa kayak tadi beli aset ya. Nah, beli aset. Misalnya penambahan seperti ya dia masukkan uang untuk membeli barang-barang. Gitu. Lalu modal juga bisa meningkat kalau ada pendapatan dari penjualan barang atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ya, jadi kalau ada penjualan, maka ekuitas akan meningkat. Tapi modal bisa berkurang kalau nantinya akan ada pembagian dividen kepada pemegang saham. Kalau misalnya dia perusahaan perseroan ya atau persekutuan.
Modal akan berkurang kalau ada beban-beban yang harus dibayar. Seperti misalnya kita harus bayar beban listrik, harus bayar air, dan seterusnya. Oke, nah ini ialah penjelasan berkaitan dengan apa itu pendapatan. Tadi di belakang kan soalnya ada pendapatan. Kemudian pendapatan itu berasal dari mana saja ya, dari penjualan barang dagang, dari pekerjaan-pekerjaan jasa. Misalnya kalau jasa bengkel, itu kan perusahaan jasa itu kayak bengkel, salon, gitu ya. Jadi ketika dia mengerjakan atau memperbaiki mobilnya orang atau motornya orang, ya dia dapat pendapatan, dapat duit, dapat penghasilan, gitu ya. Atau misalnya dia usaha jasa berupa jasa sewa, gitu. Jadi dia berikan pinjamkan mobilnya untuk digunakan oleh orang lain, atau misalnya pinjamkan properti berupa rumah atau apartemen atau ruko ya, toko gitu, dan seterusnya. Nah, sedangkan beban yang kayak tadi saya bilang, biaya dari aset yang dikonsumsi yang digunakan dalam proses memperoleh pendapatan. Jadi kayak tadi kita punya kulkas nih, kulkas itu kan pakai listrik, otomatis kita harus bayar juga kan listriknya. Di toko kita ada lampu, lampu itu kan pakai listrik, jadi kita harus perhitungkan itu sebagai beban-beban operasional kita, kayak gitu, ya. Lalu beban-beban yang sering muncul, misalnya beban gaji, ya kalau kita punya karyawan, nah bayar beban gajinya. Ada beban sewa, kalau kita misalnya sewa ruko, kita bayar sewa itu setiap bulan atau setiap tahun misalnya, dan banyak beban-beban lainnya. Oke. Nah, ini bukan tidak penting teman-teman, ini penting yang bagian bawah, tetapi mungkin belum saatnya saya jelaskan terlalu mendalam ya, karena Anda perlu paham dulu yang namanya akuntansi mendasar. Gitu. Oke, beban sewa tadi masuk ke mana? Masuk ke kelompok mana? Penerbitan saham, dividen, pendapatan, atau beban? Ada yang tahu? Beban. Masuk ke beban. Oke, pendapatan jasa masuk ke pendapatan. Ini jangan bingung ya Bu, beban dalam kurung E, kenapa enggak B? E itu dari bahasa Inggrisnya itu expense. Kemudian pendapatan revenue. Ya, dividen tetap D karena memang bahasa Inggrisnya juga tetap dividen. Oke. Oke, itu harus Anda isi sendiri. Nah, sekarang bagaimana persamaan akuntansi itu kita buat atau kita gunakan? Untuk bisa menyusun atau membuat atau menggunakan persamaan akuntansi, otomatis harus ada dulu transaksi bisnis dari perusahaan tersebut. Nah, transaksi-transaksi ini bisa berasal baik dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Tetapi tidak semua transaksi itu merupakan transaksi bisnis. Jadi kadang ada transaksi tetapi dia tidak digolongkan sebagai transaksi bisnis. Kenapa? Karena transaksi tersebut tidak mempengaruhi arus keluar masuk kas ataupun tidak memberikan manfaat ekonomi bagi si perusahaan. Sehingga kita harus bisa atau mampu menganalisa yang mana transaksi yang merupakan transaksi bisnis. Seperti itu, ya. Lalu, setiap transaksi bisnis ini nanti akan memiliki pengaruh ganda pada persamaan akuntansi. Tadi masih ingat ya, sebelah kiri aset, yang di sebelah kiri itu totalnya harus sama dengan yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan itu kan tadi adalah apa? Adalah liabilitas plus atau ditambah ekuitas. Nah, jadi transaksi ini harus punya pengaruh di sebelah kiri aset dan di sebelah kanan juga. Atau harus punya pengaruh hanya di sebelah kanan, tetapi dua, pengaruhnya menambah dan mengurangi. Bisa seperti itu. Kita lihat contohnya. Sebentar. Ya, jadi ini adalah peristiwa atau transaksi. Coba dari tiga ini, yang mana yang transaksi bisnis? Yang mana atau yang bukan transaksi bisnis yang mana? Ada yang bisa jawab? Dari ketiga ini, yang bukan transaksi bisnis yang mana? 1, gambar 1, gambar 2, atau gambar 3?
Tadi transaksi bisnis itu dianggap transaksi bisnis kalau dia memberikan pengaruh berupa pengurangan kas misalnya, atau penambahan manfaat ekonomi. Artinya apa manfaat ekonomi? Artinya ya dia ngasih masuk kas kepada si perusahaan. Kira-kira dari 3 ini yang mana? Kalau menurut saya, Bu, yang membeli komputer, Bu. Membeli komputer itu bukan atau masuk? Transaksi, Bu. Transaksi ya, oke. Ada lagi? Tambah tekas. Iya, betul. Oke. Nah, jadi yang tidak itu yang ini ya. Karena dia Kalau baru menurut membahas rancangan. Yang bukan transaksi yang nomor 2, Bu. Yang bukan transaksi yang nomor 2, Ines. Oke, good. Ya, oke ya. Sedangkan yang ini keduanya ini transaksi, ya. Nah, jadi kalau dia transaksi, otomatis kita harus catat. Kalau bukan transaksi, nggak usah dicatat. Ya, mungkin bisa dibuatkan memo, tetapi dia tidak masuk di laporan pencatatan keuangan. Kenapa? Karena kan tidak ada kaitannya atau tidak ada proses keluar masuk uang, gitu ya mudahnya. Gitu. Jadi Anda harus bisa menganalisa. Misalnya, contoh lain yang sering muncul ya di soal, misalnya PTA atau usaha dagang A, UDA, dia merekrut karyawan untuk bekerja sebagai misalnya cleaning service. Nah, baru direkrut, karyawannya belum kerja, belum dibayar gajinya. Gitu. Artinya itu masih atau tidak perlu dicatat, belum dicatat. Ya, nanti kapan Bu dicatatnya? Ya, dicatatnya bukan pada saat merekrut, tetapi pada saat sudah ada pembayaran gaji misalnya. Gitu. Nah, ini adalah analisis transaksi yang diperluas, gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya tadi kan ekuitas kita cuma tahu, oh ekuitas itu ya udah Bu, modal Bu pokoknya. Nah, tetapi ternyata ekuitas itu tidak selalu tentang modal saja. Modal itu bisa bertambah ketika nanti perusahaan sudah dapat keuntungan atau bahasanya kita di ekonomi laba. Gitu. Nah, saldo laba ini dipengaruhi oleh apa? Saldo laba ini dipengaruhi pertama-tama oleh pendapatan, ya. Jadi kalau kita dapat pendapatan, otomatis kita punya kemungkinan untuk dapat untung, gitu ya, atau untuk dapat laba. Nah, jangan lupa bahwa pendapatan kita tentu bisa berkurang kalau apa? Kalau kita harus membayar atau menanggung beban-beban, kayak misalnya beban listrik tadi dan seterusnya. Jangan lupa juga bahwa kalau kita perusahaan yang perseroan, ya, atau yang sahamnya dimiliki oleh beberapa orang, otomatis kita harus membagi laba kita kepada orang-orang tersebut yang disebut dengan istilah tadi di dividen. Gitu. Jadi saldo laba ini berkaitan dengan ketiga hal ini, sehingga kita perlu memperhatikan ketiga hal ini. Ya. Nah, ayo kita coba lihat transaksi-transaksi. Transaksi yang pertama, silahkan sambil teman-teman baca, kita akan bahas bersama-sama. Jadi ada 2 orang, ya, namanya Ray dan Barbara. Mereka buat perusahaan, gitu ya. Mereka buat perusahaan dengan menginvestasikan total uang sebanyak 15.000 euro. Nah, karena mereka menginvestasikan, otomatis mereka dianggap sebagai pemegang atau pemilik saham. Gitu. Jadi uang yang mereka investasikan itu akan dianggap sebagai saham mereka. Pada perusahaan namanya SoftBite Inc. Jadi kalau ada seperti ini kita harus sadar bahwa oh saya harus mencatat transaksi ini untuk si SoftBite Inc. Artinya apa? Artinya transaksi ini mempengaruhi, menambah atau mengurangi apanya si SoftBite Inc. Begitu. Ya. Tadi sudah diberikan aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Itu ya. Nah, aset terdiri dari beberapa jenis. Hanya 4 ini saja kah, Bu? Tidak, nanti masih banyak lagi. Gitu. Tetapi untuk persamaan dasar, kita cukup tahu yang penting-penting, yang paling sering muncul saja dulu, kayak kas, gitu ya, uang tunai ya, kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, gitu.
Liabilitas, tadi saya bilang toh liabilitas itu juga ada beberapa, tapi yang paling bakal sering muncul untuk semester ini biasanya hanya utang usaha. Lalu ekuitas. Ekuitas tadi sudah diperlihatkan ada yang diperluas, tidak berhenti pada modal saja, tetapi ada juga saldo laba. Nah, saldo laba ini dengan komponen-komponen yang mempengaruhi tingkat saldo laba tersebut. Gitu. Jadi kalau kita balik ke transaksi tadi, dilihat kembali ya. Artinya kira-kira kalau ada orang masukkan uang ke perusahaan kita, anggap saja kita pemiliknya Softbyte. Kalau ada orang memasukkan uang ke perusahaan kita, artinya kita akan mendapatkan penambahan kas. Dan juga akan menambah modal saham. Gitu. Ya, akan menambah modal saham. Nah, transaksi kedua. Softbyte membeli peralatan. Bagaimana kira-kira? Kalau membeli peralatan, apa yang bertambah, apa yang berkurang? Ada yang bisa jawab? Aset bertambah. Aset bertambah. Aset berupa apa yang bertambah? Komputer. Oke, good. Lalu baru satu. Tadi ingat transaksi itu harus ganda. Satunya apa? Beban, Ibu. Beban. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Kasnya berkurang, Bu. Kasnya berkurang. Ya. Sorry, saya kembali dulu. Ini dia membeli secara tunai. Tunai artinya kita langsung bayar ini Bu uang. Saya nggak ngutang ya Bu, gitu. Ya, saya nggak utang nah Bu, saya langsung bayar lunas, tunai. Itu artinya kita langsung mengeluarkan uang kas. Ini tadi transaksi yang pertama, ini transaksi yang kedua. Ini yang perlu Anda lihat bahwa transaksi itu selalu punya pengaruh ganda. Entah dia dua-duanya menambah, entah dia satunya mengurangi atau satunya menambah, gitu. Ya, jadi itu yang perlu Anda perhatikan. Lanjut. Silahkan. Secara kredit, artinya belum mengeluarkan uang. Ya, artinya dengan kata lain dia berutang. Oh, sorry, saya balik dulu ke sini tadi. Maaf. Di sini tadi ada yang jawab asetnya bertambah, Bu. Berupa apa? Saya tanya, kamu jawab komputer. Tidak salah ya, tetapi biasanya dikelompokkan komputer itu masuk ke peralatan. Ya, karena peralatan itu ada beberapa, ada komputer, misalnya dia beli printer, nah masuk juga di peralatan. Kenapa? Karena kalau kita mau bikin di sini komputer tambah printer tambah bla bla bla, nah kebanyakan begitu. Jadi biasanya dikelompokkan ke dalam kelompok peralatan. Ya, nah ini dia melakukan pembelian perlengkapan, tetapi secara kredit. Perlengkapannya berupa apa, Bu? Perlengkapan kertas, dia beli kertas, perlengkapan komputer lainnya itu kayak apa? Misalnya mungkin mouse, gitu ya, atau misalnya kabel-kabel kecilnya komputer yang tidak terlalu besar nilainya dan jangka waktu penggunaannya pun tidak terlalu lama, gitu. Ya. Transaksi ini adalah transaksi pembelian non-tunai atau secara kredit. Artinya apanya yang bertambah? Atau apanya yang berkurang? Ada yang mau menjawab? Kalau kita ngutang belinya secara kredit artinya apanya kita bertambah? Piutang usaha, Bu, sama usaha. Utang usaha. Piutang usaha. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Peralatannya bertambah. Oke. Oke, perhatikan ya. Baik, terima kasih yang sudah menjawab. Perhatikan ya di sini perlengkapan, ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan sudah ada memang kategorinya perlengkapan sendiri. Toh, ada juga kategorinya peralatan. Jadi, kalau seperti itu tadi dia membelinya perlengkapan. Artinya perlengkapannya akan bertambah dan utang atau liabilitasnya juga akan bertambah. Begitu, ya. Nah, tadi untuk yang menjawab piutang, perlu Anda pahami, piutang itu kalau
ada orang beli di Softbyte. Saya pelanggannya Softbyte. Anggaplah kamu pemiliknya. Saya pelanggan datang beli misalnya apa ya? Bu, saya mau beli flash disk misalnya. Nah, tapi saya ngutang dulu ya. Nah, itu baru kamu catat, kamu dari sisi Softbyte mencatat itu sebagai piutang. Tetapi kalau Softbyte, maaf ya, tetapi kalau Softbyte yang membeli secara kredit, maka itu berarti akan menambah utangnya Softbyte. Seperti itu adik-adik. Ya, kita sampai transaksi 5 dulu, setelah itu baru kita review kembali. Silakan kalau ada seperti ini. Nah, artinya Softbyte ini perusahaan jasa, mungkin dia perusahaan servis komputer ya. Jadi saya punya komputer rusak, saya bawa ke sana. Lalu kemudian setelah selesai, Softbyte bilang biayanya 1.200 Bu. Oke, langsung saya bayar dengan uang tunai. Artinya kalau begini Softbyte akan mendapatkan apa? Kas, Ibu. Kas. Oke, good. Selain itu diakui sebagai ini ya, nambah saldo apa ya? Diakui sebagai pendapatan. Bertambah juga pendapatannya. Oke. Pelan-pelan ya, tidak apa-apa. Pelan-pelan kita pelajari bersama. Kalau akuntansi itu ala bisa karena biasa. Kalau Anda sudah terbiasa lihat soal-soal seperti itu, nanti sudah tinggal tutup mata juga udah tahu, oh ini nanti masuk kas, ini masuk mana. Transaksi kelima, membeli iklan. Mungkin bukan membeli iklan ya, bahasanya mungkin dia pasang iklan di koran, atau misalnya di web, begitu ya. Tapi dia belum langsung membayar. Jadi misalnya mungkin dia bayarnya pakai kartu kredit atau apa, saya nggak tahu. Pokoknya secara kredit. Artinya di sini akan diakui sebagai apa? Kalau mau secara kredit, kita lihat sebagai utang usaha, ya. Dan itu iklannya itu akan dianggap sebagai beban. Iklan itu tidak termasuk pada perlengkapan, tidak juga termasuk pada peralatan, tetapi termasuk pada beban. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut lagi, silahkan. Nah, Anda perlu perhatikan untuk aset, ya. Untuk aset, lihat semuanya saling menambah, gitu ya. Lalu khusus untuk beban dan dividen, di sini ada tanda kurang. Kenapa? Karena keduanya ini mengurangi saldo laba. Jadi, ketika Anda nanti mengerjakan model soal seperti ini, ya, latihan-latihan seperti ini, Anda perlu selalu memastikan apa Bu? Pastikan apakah di sisi kiri itu jumlahnya sama dengan di sisi kanan. Begitu. Ya. Kalau enggak sama, artinya ada dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin Anda salah memasukkan atau mengelompokkannya ke dalam kelompok tertentu, mungkin salah kelompoki. Mungkin harusnya dia piutang, Anda masukkan ke utang. Begitupun sebaliknya. Oke? Atau kemungkinan yang kedua, kelompoknya sudah benar, tetapi tandanya salah. Kayak tadi transaksi kedua, dia kan membeli secara tunai. Softbyte melakukan pembelian, artinya uangnya berkurang. Makanya di sini ada tanda minus atau tanda kurang sebanyak 7.000. Nah, dia membeli untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan peralatan. Oh, artinya artinya peralatannya akan bertambah. Kan dia beli, artinya nambah dong barangnya dia, gitu. Ya. Nah, jadi kalau saran saya sebagai yang sudah sering kerjakan begini, apalagi waktu zaman S1, saya dulu kerjakannya tulis tangan. Nah, supaya saya tidak salah, lalu nanti di akhir baru saya pusing, misalnya ada 20 transaksi ke bawah. Supaya saya tidak salah, saya selalu pastikan di setiap selesai satu transaksi. Kiri sama kanan udah benar belum ya? Gitu. Sudah sama belum ya nilainya?
Coba lihat transaksi kedua. Minus 7.000 ditambah 7.000. Hasilnya kan berapa? Minus 7.000 tambah 7.000. Hasilnya ialah hasilnya ialah 0. Iya kan? Ada minus 7.000 tambah 7.000. Sama-sama di kiri. Oh, kiri sini transaksi kedua jumlah akhirnya 0 dong, ya kan? Loh, kanannya nggak ada, Bu. Ya iya, emang 0. Jadi sudah sama nih. Kirinya 0, totalnya kanannya juga 0. Oke, jadi 0 sama dengan 0. Gitu kan ya? Lalu transaksi ketiga, 1.600. Oh, penambahan nih plus, positif nilainya. Artinya di sebelah kiri 1.600 bertambah, di sebelah kanan juga nilainya plus. Transaksi ke 4 sama ya. Transaksi kelima coba. Oh, dua-duanya sama-sama. Di sebelah kanan, Bu. Bagian kanan. Ini bagian kiri aset. Ini bagian kanan, liabilitas dan ekuitas. Gitu. Nah, sudah 0 atau belum? Sudah, Bu. Kenapa? Karena liabilitasnya di sini nambah 250 plus. Tetapi ada beban, sehingga di sini harus minus, kurang 250. 250 kurang 250 ya hasilnya 0. Kirinya emang nggak ada isinya karena tidak mempengaruhi aset. Seperti itu. Oke, ini sekali lagi saya rekam, tetapi saya selalu ragu akan ditonton kembali kalau rekamannya tuh lebih dari 30 menit. Lebih dari 15 menit aja kita kadang males nonton, apalagi lebih dari 30 menit. Cuma nanti kalau misalnya butuh, silahkan kan Anda bisa nge-skip-skip aja tuh. Cari yang mana bagian yang Anda perlu penjelasan kembali. Oke? Ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Oke, nah slide ini, PowerPoint ini akan saya share nanti ya di e-learning Anda. Silahkan Anda akses kalau Anda butuh. Ya. Nah, transaksi ke-6, jasa diberikan secara tunai. Jadi kalau tadi jasanya yang pertama tadi juga masih sama ya, secara tunai. Tapi lihat baik-baik, secara tunai dan kredit. Jadi dia berikan jasa pemrograman. Harusnya pelanggannya itu membayar 3.500. Nah, tetapi ternyata pelanggannya saat itu hanya mampu bayar 1.500. Masih ada 2.000 dong, Bu. Iya. 2.000-nya belum dibayar. Katanya nanti ya saya bayar bulan depan gitu misalnya ya. Nah, kalau seperti ini otomatis bagaimana? Adakah yang di aset kalau seperti ini? Tadi ingat aset, saya di sini. Aset, ada kas, piutang usaha, perlengkapan dan peralatan. Kalau kayak tadi ada yang masuk aset enggak? Ada yang masuk piutang, good. Jadi tadi ada piutang sebesar 1.500, lalu sisanya 2.000 di mana? 2.000-nya di mana? 2.000 tadi ya, piutangnya 2.000. Lalu ada lagi enggak yang masuk aset? Piutangnya 2.000. Bu. Apa, Adek? 1.500-nya masuk di kas. Bagus, oke. Maaf, salah pencet. Aduh. Pendapatan. Oke, betul ya. 1.500-nya, tadi saya masih tanya aset, tapi langsung keluar dengan ekuitas, enggak apa-apa. Ya, 1.500-nya, tadi teman yang pertama menjawab, piutang usaha, Bu, aset pertama. Oke, nilainya tadi 2.000, karena masih diutang, masih belum dibayar Ki sama pelanggannya masih ngutang Ki. Nah, kemudian ada yang menjawab lagi, sisanya Bu 1.500-nya masuk di kas. Nah, artinya sisi kiri udah 3.500 nih. Artinya kita tinggal pilih sisi kanannya di mana. Atau mungkin dia di sisi kiri Bu tapi minus. Tapi kan tidak ada mide yang lain. Tidak mungkin kan masuk di perlengkapan. Tidak mungkin juga kan masuk di peralatan. Wong ini dia mengerjakan apa jasa gitu. Artinya masuk di sisi kanan itu dianggap sebagai pendapatan. Penambahan pendapatan. Begitu. Semoga paham ya. Nanti diulang lagi aja kalau nggak paham. Nah, ini dia bayar beban. Dia membayar. Artinya kalau membayar dia mengeluarkan uang tunai. Artinya
di bagian aset, siapa yang terpengaruh? Kas berkurang. Kas Kas berkurang. berkurang, Bu. Sebesar, langsung aja totalnya ya, 1.700. Oke, lalu di bagian aset masih adakah? Atau di bagian lain? Di bagian kiri masih adakah atau berikutnya di bagian kanan? Kalau di bagian kanan kira-kira apa? Ekuitas kayaknya beban, Bu. Betul. Oke, di sini dia dia melis ya, dia buat detail, lengkap, rinci. Jadi ada 600, 900 dan 200. Gitu, ya. Bu, semuanya minus-minus, Bu. Iya kan nggak apa-apa, kirinya minus, kanannya juga minus. Totalnya ini kan minus 1.700 atau berkurang 1.700. Gitu. Transaksi 8. Nah, dia bayar utangnya. Bukan pelanggan yang membayar, tetapi dia sendiri membayar utangnya. Jadi kata kuncinya ialah SoftBuy membayar. Artinya kalau kita bayar, kita pasti mengeluarkan uang. Artinya di sini kasnya akan berkurang, lalu kemudian di kiri sudah hanya kas saja, lalu di kanannya adalah utang. Utangnya juga berkurang. Karena tadi awalnya saldo utangnya 250 nih. Dia bayar, otomatis saldo utangnya menjadi berkurang alias tidak ada utangnya. Begitu. Lanjut, saya percepat. Menerima kas dari pelunasan piutang. Dia menerima kas 600 dari para pelanggan yang telah ditagihkan atas jasa yang diberikan. Yang tadi dijawab sama temannya yang 2.000 tadi. Tapi dia pelanggannya ini baru bayar 600. Ya nggak apa-apa. Artinya di sini apa yang berpengaruh? Apa di sini yang berpengaruh? Siapa yang akan bertambah? Ada yang bisa jawab? Dia terima kas, artinya kasnya Bertambah. bertambah. Lalu kas itu dia terima dari transaksi piutang. Artinya kalau orang bayar piutangnya menjadi berkurang. Oke, ya. Oke, saya izin stop share dulu karena saya harus mengubah waktu kuis Anda. Silahkan jika ada yang mau bertanya. Silahkan adik-adik jika ada yang mau bertanya. Oke, sudah paham? Paham atau tidak paham? Silahkan. Ya, Bingung silahkan. di utang usaha, Bu. Ya, kenapa? Saya masih bingung di utang usaha, Bu. Boleh jelaskan ulang lagi, Kak? Ya, boleh. Jadi piutang usaha itu Agnes muncul karena kamu punya pelanggan tapi dia tidak langsung membayarkan apa yang dia beli. Jadi misalnya dia belinya barang atau misalnya kayak tadi dia memperbaiki komputer tapi dia tidak langsung bayar. Nah, sehingga itu akan menambah yang namanya piutang usaha. Kenapa piutang usaha masuk ke aset, Bu? Mungkin itu yang bikin kamu bingung. Nah, karena itu kan adalah hak kita sebagai perusahaan atau sebagai entitas. Haknya entitas untuk menerima pembayaran dari pelanggannya. Begitu. Jadi itu piutang usaha itu lebih kepada pembayaran yang tertunda. Dengan kata lain, ya kita nantinya akan terima kasnya. Itu nantinya akan menambah aset kita. Ya kan? Itu akan menambah kas kita. Sehingga tetapi belum dibayarkan oleh si pelanggan pada saat itu. Begitu. Kira-kira sudah paham atau masih ada? Silahkan, tidak apa-apa kalau belum paham. Iya, Bu. Baik, terima kasih. Ya, jadi bedanya itu, piutang usaha itu adalah kewajibannya orang kepada kita. Kita ini siapa? Kita ini perusahaan. Perusahaan apa, Bu? Maksudnya perusahaan yang bikin ini.
yang bikin pencatatan ini. Beda sama utang usaha. Utang usaha itu kewajibannya kita, perusahaan, kepada perusahaan lain atau kepada pihak lain yang memberikan kepada kita pinjaman atau yang mengizinkan kepada kita untuk melakukan pembayaran secara kredit. Gitu. Nah, contoh mudah, maaf ya. Kalau misalnya kalian di kampus itu kan ada dua pilihan metode pembayaran. Ada yang langsung mau bayar sekaligus lunas, ada yang angsur, tuh ya. Nah, yang angsur itu kan kasarnya, jangan tersinggung. Tapi kasarnya misalnya angsur itu ya kita ngutang gitu. Saya belum mampu bayar, Bu, 50%-nya. Saya bayar 50% dulu. Nah, otomatis ketika kamu bayar 50%, anggaplah uang kuliahmu 6.600.000, ya kan? Ketika kamu bayar 50%, 3.300.000. Maka kampus akan mencatat, oh, saya dapat kas 3.300.000 ya, bertambah kas saya, ya kan? Tetapi saya juga dapat penambahan piutang usaha sebanyak 3.300.000 juga. Kenapa? Karena si Agnes misalnya tadi, Agnes baru bayar 3.300.000, 3.300.000-nya karena baru bayar 50%, atau misalnya baru bayar 4 juta, oh ya udah saya dapat kas dari Agnes 4 juta, sisanya 2.600.000 itu masih saya anggap sebagai piutang. Aset saya juga, tapi saya belum terima dalam bentuk kas, begitu. Baru dalam bentuk hak, gitu ya, hak tertulis biasanya begitu. Nah, selain itu apa? Selain itu saya harus mengakuinya sebagai pendapatan. Karena dari setiap mahasiswa yang membayar itu adalah pendapatannya si kampus. Nah, pendapatannya berapa, Bu? Pendapatannya langsung diakui semuanya, 6.600.000. Hanya eksekusinya atau penerimaannya itu sedikit-sedikit, tidak semuanya langsung diterima. Makanya dibagi sebagai kas dan piutang. Begitu. Sedangkan kalau misalnya si Agnes tadi yang bayarnya mengangsur, nah Agnes juga mau buat nih pencatatan. Artinya Agnes akan buat, oh saya sudah bayar 4 juta, kas saya berkurang 4 juta, tapi saya masih ngutang sama kampus 2.600.000. Artinya saya di sini bertambah utang saya 2.600.000. Bu, Ibu bilang harus sama, Bu, kiri dan kanan. Oh, tadi di sini 4 juta, di sini 2.600.000, gitu ya. Artinya apa? Artinya Anda harus menyamakan dengan beban misalnya, ya kayak gitu. Tergantung perusahaannya nanti perusahaan apa. Di sini saya cuma mau mengilustrasikan bagaimana posisinya piutang dan utang usaha. Begitu. Oke, bisa dipahami ya? Ada lagi? Ambil transaksi terakhir. Ini dia bayar dividen. Kalau membayar, pokoknya kata kuncinya kalau membayar ya kasnya berkurang adik-adik. Tergantung dia bayar untuk apa. Begini kira-kira. Ya, nah sekali lagi saya bilang kiri harus sama dengan kanan. Ya, kalau tidak sama artinya ada tanda yang salah aja mungkin. Atau ada salah pengelompokan. Harusnya mungkin dia masuknya kayak tadi Agnes mungkin bingung. Harusnya dia masuknya di piutang, dimasukinlah ke utang. Makanya supaya meminimalisir atau mengurangi kemungkinan salah tersebut, caranya ialah selalu dicek memang setiap selesai satu transaksi. Karena kan rumusnya begini, pokoknya kiri harus selalu sama dengan kanan. Kiri apa, Bu? Kiri aset. Kanan itu ya total dari liabilitas dan ekuitas. Begitu. Ya. Silahkan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Oke. Silahkan ya, kalau saya ngomong dipotong aja nggak apa-apa. Ini biar cepat saja adik-adik, karena slide-nya sekalian saya habiskan saja, jadi nanti yang saya share sudah penjelasan yang lain gitu dan tugas Anda ya untuk minggu depan.
Jadi ini laporan keuangan, ada 4 laporan yang disediakan oleh perusahaan. Standarnya sih ada 4 ya. Yaitu laporan laba rugi untuk menghitung berapa keuntungan ataupun kerugian perusahaan tersebut selama 1 periode. Ada juga laporan saldo laba untuk mengetahui yang tadi berapa sih sebenarnya saldo laba kita setelah dikurangi dengan beban, setelah dikurangi dengan pembayaran di dividen. Gitu. Lalu ada namanya neraca atau bahasanya sekarang laporan posisi keuangan. Zaman dulu waktu saya kuliah masih disebut neraca. Ya, zaman sekarang rata-rata orang sudah harus menyebut laporan posisi keuangan. Kita nggak boleh nyebut-nyebut neraca lagi, biasanya begitu. Ada juga laporan arus kas. Gitu. Nah, ini masih lanjutannya yang tadi, ya. Nanti saya share. Anda boleh baca sendiri. Dengan catatan, apabila ada yang membingungkan, silahkan kita diskusikan minggu depan, atau nanti saya buka forum diskusi di Google Classroom. Anda tinggal ketik, nanti kalau anytime saya bisa balas, saya akan balas dan memberikan penjelasan lewat ketikan di Google Classroom. Seperti itu ya. Setelah ini materinya akan langsung saya share. Oke. Oke, ini tambahan-tambahan saja adik-adik ya, peluang karir Anda di bidang akuntansi ya, supaya tidak melulu nanti saya setelah kuliah S1 saya mau jadi pegawai bank. Padahal peluang karirnya anak akuntansi itu cukup banyak dan menurut saya cukup keren. Ya. Jadi kamu kerja apa? Oh, saya akuntan. Gitu. Akuntan apa gitu ya. Ya, jadi kalian perlu tahu bahwa peluang karir kita itu banyak dan penghasilannya cukup baik, ya. Yang penting Anda mau belajar dan mau berusaha. Oke. Oke, sudah cukup mungkin ya? Oh, ini mungkin. Perlihatkan kepada saya uangnya. Nah, ini di Amerika sih. Ya, ini apa selingan-selingan saja. Mungkin saya matikan saja ininya. Ini di Amerika sih, ya. Kalau saya boleh share, di Australia juga seperti ini kira-kira, ya lebih tinggi Amerika kayaknya. Tapi ya seperti ya kira-kira begitulah kalau Anda kerja di perusahaan di kantor akuntan, ya, di kantor akuntan dan jadi akuntan junior dulu lalu nanti jadi akuntan senior, seperti itu. Nah, ini kalau mau jadi direktur, ya begitulah. Oke, saya cukupkan untuk materi saya. Silahkan kalau ada yang mau berdiskusi, kita diskusi atau mau tanya-tanya, terserah apa aja tentang materi kita pada pagi hari ini, boleh sebelum kita lanjut ke kuis. Silahkan. Oke, nggak apa-apa ini cuman tambahan apa ya, tambahan bacaan. Boleh kalau kalian mau baca nanti, saya tidak menjelaskan lagi karena pada hakikatnya kalian mahasiswa juga ada waktu, perlu ada waktu untuk belajar sendiri, mengeksplor ilmu kalian sendiri, mencari dari tempat lain. Kalau misalnya nggak ketemu, baru boleh silahkan diskusi dengan saya atau diskusi dengan teman-teman di dalam kelas. Seperti itu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya izin stop share dan izin untuk menjelaskan kuis Anda. Nggak perlu saya jelaskan sih. Ya, izin untuk stop recording juga.